Assalamualaikum. Di tahun 94, BMW membeli Land Rover. Dan entah ini hal yang disengaja atau tidak, karena pada tahun 90 itu BMW sedang membuat SUV pertama mereka. Dengan akuisisi Land Rover, tentunya itu sangat membantu BMW untuk mendevelop SUV pertama mereka. Nah, nggak tanggung-tanggung, BMW engineer langsung mengambil dan mempelajari teknologi di Land Rover untuk menyempurnakan SUV pertama mereka. Dan terlahirlah SUV pertama BMW, ini adalah BMW X5 E53 tahun 2002. BMW E53 X5 ini adalah generasi pertama X5 yang dikategorikan sebagai mid-size SUV atau biasanya disebut crossover SUV. Ya, memang development mobil ini sangat dibantu dengan akuisisi Land Rover, sehingga X5 ini sharing beberapa komponen dengan Range Rover L322. Contohnya dari Hill Descent Management Systemnya, dari Off-Road Engine Management Systemnya. Tapi hanya sejauh itu. BMW make sure mereka nggak mau kehilangan DNA BMW-nya. Nah, contohnya dari mesinnya itu, mesinnya dari BMW. Dari BMW M46, E39 dengan kode untuk 3000 cc-nya ada M54. Dan untuk detail nanti saya akan jelas lebih lanjut. Kemudian untuk interiornya itu plek-plekan ngambil dari BMW E39 seri 5. Karena BMW ingin mempertahankan build quality, comfort, dan juga untuk cost saving juga ya. Dan hanya sejauh itu. Dan untuk hal yang mekanikalnya, ada satu lagi yaitu fitur split tailgate di belakang, yaitu diambil langsung dari Range Rover L322. Kontras dari Range Rover yang lebih ke off-road oriented, nah BMW X5 ini lebih ke on-road oriented, jadi didesain dan di-engineer untuk di aspal. Ya, memang BMW X5 ini mempunyai sistem all-wheel drive yang dari Range Rover juga, tapi ya dia bisa juga off-road, tapi nggak superior Range Rover yang lebih ke off-road oriented. Jadi sistem all-wheel drive itu sengaja dibikin rear bias sama BMW. Jadi untuk distribusi power ya, 62% itu ditransfer ke ban belakang dan 38%-nya itu ke ban depan. Jadi dia lebih rear bias. Nah, sehingga mobil ini pun masih terasa seperti BMW yang lainnya gitu, fun to drive dan merasa benar-benar didorong dari belakang, berasa seperti nyetir BMW yang lainnya. Jadi sehingga ketika ada orang nyetir mobil X5 ini, dia nggak begitu harus banyak melakukan adjustment. Oke, jadi seberapa spesialnya sih BMW X5 4.6 IS ini? Nah, selain unit yang hanya dikit di Indonesia, dan setahu saya tuh mungkin hanya 10-15, tapi di dalamnya itu jantungnya yang sangat-sangat spesial. Oke, mesin ini berkapasitas 4.600 cc, bertenaga 347 horsepower dengan torsi 480 Nm. Oke, mungkin angka-angka tersebut yang saya sebutkan tadi itu nggak begitu wow di standar hari ini, cuman mungkin di tahun 2000-an awal itu sangat lumayan untuk sebuah SUV. Dan kalau misalnya kurang spesial, jadi mesin ini didevelop dan ditune oleh Alpina. Yes, Alpina. Jadi ini mobil sleeper banget. Oke, mesin ini berkode M62B46. Mesin yang sama yang digunakan di Alpina E39, yaitu Alpina B10. Nah, itu nggak semua orang tahu, karena biasanya kan kalau Alpina yang asli, yaitu di mesinnya ada emboss logo Alpinanya gitu, dan ini nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar sleeper banget. Mungkin hanya yang benar-benar passionate dan entusias BMW yang tahu. Nah, apa yang Alpina lakukan ke dalam mesin ini? Jadi basisnya itu mesin dari X5 yang 4400, yang M62B44. Kemudian Alpina memperbesar bore and stroke-nya jadi 577 cc, jadi total cc-nya jadi 4577. Nah, dibuletin jadi 4600. Kemudian seperti biasa Alpina mengganti camshaft-nya, kemudian juga engine mapping-nya dibuat lebih agresif, dan kompresinya juga dinaikin jadi 10,5:1, dan hasilnya 50 horsepower lebih kenceng daripada versi yang 4400. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa nggak pakai mesin dari E39 M5 aja? Kan lebih gampang, tinggal plug and play. Ya, pastinya BMW juga udah mikirin kayak gitu. Nah, tapi ternyata pas dicoba,
nggak ada gearbox yang bisa menahan torsinya kecuali gearbox yang M ya, jadi harus yang manual pada masanya gitu. Nah sementara BMW maunya mobil ini X5 ini pakai transmisi otomatis biasa. Nah jadinya hasilnya BMW bekerja sama dengan Alpina untuk mendevelop mesin ini dan dikawinkan oleh gearbox 5-speed automatic yang biasa, which is menurut saya fine-fine aja dan lebih cocok sama karakternya Alpina, dimana Alpina juga biasanya mengconvert misalnya untuk yang E39 M5 itu versi Alpina itu transmisinya matic bukan manual. Oke, sekarang kita ngomongin kosmetik dari X5 E53 4.6 ini. Nah tentunya BMW nggak mungkin membiarkan X5 ini mempunyai body kit yang sama dengan X5 yang lainnya. Pertama yang beda adalah kalau dari body kit depannya itu bumpernya beda, lebih agresif dan ada wind splitternya ya, BMW nyebutnya tuh wind splitternya. Kemudian kalau saya perhatiin juga di kap mesinnya itu kayak ada lekukan gitu untuk improve jalur angin, jadi untuk lebih aerodinamis, jadi untuk high speed itu sangat cocok. Dan kemudian untuk belakangnya juga ada rear diffusernya, ini keren banget, lebih agresif daripada versi yang 4.4. Kemudian untuk knalpotnya juga beda, di versi 4600 cc ini bentuknya dia oval, sementara di yang 4400 itu bentuknya bulat. Dan untuk pilihan warna juga lebih dikit, hanya tersedia 4 warna. Pertama warna black seperti ini, kemudian ada titanium silver namanya, kemudian ada Imola red dan Estoril blue. Ini Estoril blue ini salah satu warna favorit saya, dan saya sih belum pernah lihat ya di Indonesia. Di Indonesia tuh kebanyakan hanya warna black sama titanium silver. Dan yang saya paling suka dari mobil ini adalah, lihat nih bannya. Bannya size 20 inci dengan profil 315/35. Wah, ini tahun 2000-an, ini gokil banget. Ini stance-nya tuh lebar banget, dan seingat saya yang pakai ban profil 315 itu hanya Dodge Viper ya, which is sports car, dan Porsche ya kalau nggak salah tuh pakai profilnya juga. Ini benar gede banget, bahkan X5 yang paling baru pun masih pakai velg 20 inci. Ini bayangin tahun 2000-an awal pakai velg 20 tuh kayak gede banget gitu loh. Dan tentunya BMW nggak asal taruh velg gede untuk tambah keren, enggak. Tentunya ini ada fungsinya, karena untuk mengakomodir disc brake yang lebih gede juga di mobil ini, karena mobil ini sangat bertenaga dan butuh stopping power yang kuat. Dan oh ya, saya lupa lagi, di depan itu lampunya dia udah xenonnya. Saya inget banget di tahun 2000-an awal itu mungkin X5 ini salah satu mobil yang pakai lampu xenon. Itu kelihatannya biru, bagus banget, biru keputih-putih ya. Jadi pada saat itu tuh mobil lampunya masih kuning, dan ini tuh udah biru sendiri. Saya inget banget di PIM tuh ada pamerannya, itu bener-bener stand out banget mobil ini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini pas nutup pintunya bunyinya tuh kayak nutup brankas bank. Oke, emang nggak seberat G-Class, cuman hampir lah. Ini saya rada kaget sih dengan build quality-nya X5 ini, sangat-sangat solid, dan hampir semuanya tuh materialnya soft touch sampai di atas kisi-kisi AC juga di atas ini. Jadi bener emang BMW sengaja banget ngambil langsung dari E39 karena mereka nggak mau nurunin sama sekali build quality-nya dan comfort-nya. Ini juga nyaman banget, dan pas saya duduk nih langsung instan saya langsung familiar dengan layout dashboard-nya. Bener-bener dari diambil dari E39. Setirnya ini originalnya tuh kalau nggak salah dari E39 M5, cuman ownernya ini dia kurang suka profil M steering wheel yang E39 itu terlalu tipis. Nah jadi dia akhirnya ganti ke yang M3 yang lebih gendut, dan feel-nya menurut saya sih lebih enak ya. Oke, ini build quality sangat solid ya. Ini saya goyang-goyangin nggak ini sama sekali. Dan kemudian di tahun 2000-an awal ini ada satellite navigation. Ini wah, state of the art banget pada masanya. Kemudian yang sangat spesial dan beda dari semua X5 even yang 4400 adalah speedometer. Ini speedometernya mirip sekali dengan E39 M5 dan M3. Pertama dari dialnya sendiri itu warnanya abu-abu, sementara kalau di X5 biasa atau BMW biasa itu warnanya hitam. Dan untuk speedometer itu nyampe 280 km per jam. Dan yang paling fitur yang saya paling suka, jadi kalau misalnya ada cold start,
di luar lingkar luar RPM itu ada semacam kayak lampu-lampu. Jadi kalau misalnya kita cold start itu lampunya di 4000 RPM. Itu menandakan bahwa kita nggak boleh geber dulu mesinnya. Jadi maksimal di 4000. Nah, semakin panas mesinnya, nah lampunya itu mulai hilang-hilang lama-lama. Kalau mesinnya udah panas dan siap untuk digeber, nah itu hanya di red line aja, berarti itu mobilnya udah siap digeber. Wah, ini nyaman banget sih untuk legroom, sangat lebar, ke depan ke belakang juga lebar banget. Ini tilt dan teleskopik udah elektrik, kemudian headroom juga nyaman. Saya udah coba depan belakang tuh dua-duanya sangat spacious ya, nggak ada isu buat space. Oh ya, saya hampir lupa, fun fact lagi tentang 4.6 IS ini. Standar dari pabrik, bawaan pabrik itu sebenarnya joknya itu sport seats. Nah, sport seats itu hanya optional di versi yang 4400. Tapi di X5 4.6 ini bawaannya itu udah sport seats. Nah, yang bikin unik lagi mobil ini, dan setahu saya hanya satu di Indonesia yang speknya ini yang 4600 pakai comfort seats. Jadi ini joknya mirip banget sama E39, dan saya malah lebih suka setup ini karena lebih nyaman untuk daily driving, untuk touring juga lebih enak. Dan sport seat sih sebenarnya oke juga karena ini mobil sangat-sangat capable. Tapi saat boosternya itu tuh ya lumayan lah untuk long ride, nggak senyaman comfort seatnya ini, tapi it's a nice touch aja gitu. Dan satu lagi di belakang ini ada rear seat entertainmentnya di belakang sini, dan itu hanya satu di Indonesia setahu saya. Dan tapi karena pas dapat itu ownernya nggak kurang suka ada TV-nya, jadi dia TV-nya dicopot dan diganti semua dengan Alcantara. Dan bawaannya juga Alcantara sih, tapi ini sangat-sangat rapih. Wah, ini lengkap banget, belakangnya itu ada kerainya, jadi ada dog guard juga. Ini benar-benar nyaman banget sih mobilnya. Oke, jadi pas pertama kali keluar, X5 4.6 IS ini dinobatkan sebagai SUV tercepat di dunia. Yes, dan X5 ini mengambil title-nya tuh dari Mercedes-Benz ML55 yang waktu itu SUV tercepat di dunia juga. Ya, pada masanya memang hanya ada dua performance SUV ya, cuman ML sama X5 4.6 ini. Belum ada Porsche Cayenne, ada Touareg juga sih, cuman kayaknya nggak se-performance oriented seperti X5 ini. Memang kalau secara on paper, ML55 itu lebih kenceng. Jadi ML55 itu horsepower-nya 350 ya kalau nggak salah. Jadi hanya ya beda dikit lah, beda 2-3 horsepower. Tapi torsinya lumayan, torsinya 510 Nm. Itu torsinya ya lebih gede daripada Fortuner 2800 sekarang ya. Dan mobil ini torsinya 480 Nm. Tapi real world performance-nya, on the road-nya ini lebih kencang daripada ML55. 0 sampai 100 hanya ditempuh 6,5 detik. 6,5 detik pada tahun 2000-an di sebuah SUV itu gokil. Sementara kalau ML itu hanya lebih lambat 0,3, ya memang nggak beda jauh, cuma kalau ngomongin performance itu 0,3 ya lumayan. Kemudian top speednya lebih dari 240 km per jam, dan ini speedometernya nggak bohong sampai 280 mungkin bisa ya. Kemudian quarter mile juga lebih cepat, ini sekitar 15 detik ya, nggak begitu cepat ya mungkin kalau untuk standar hari ini, tapi ya di dunia nyatanya ini mobil lebih kencang. Dan ini sih wow, pertama kali masuk saya langsung terkesima sama suara mesin V8 nya, dan kebetulan mobil ini juga udah knalpot udah diganti kalau nggak salah, jadi suaranya lebih menggelegar banget. Wah, torsinya sangat-sangat instan karena ini NE ya, nggak ada turbo lag sama sekali. Dan saya pengen ngomongin driving dynamics mobil ini. Nah, pas saya masuk, yang saya sebutkan awal tadi, memang ini interiornya plek-plekan dari E39, dari BMW E39. Jadi semua terasa sangat natural gitu loh, karena ya kita semua udah familiar dengan BMW E39. Jadi saya nggak perlu repot-repot nyari tombolnya di mana. Dan untuk driving position, ini driving positionnya kayak sedan, bener-bener bisa duduk rendah, terus juga ergonomis banget ya.
tilt teleskopiknya bisa, jadi setirnya bisa deket ke saya. Visibility juga bagus banget, belakangnya rendah dan jendela besar-besar. Dan untuk size sebenarnya X5 L53 ini ukurannya sama seperti X3 yang paling baru, jadi sebenarnya nggak terlalu besar gitu, tapi stance-nya wah ini banget. Oke, setirnya memang rada berat sedikit, tapi memang BMW itu mencoba nge-recreate sports car feel ya. Memang ini kalau dilihat dari performance-nya, dari figur horsepower dan torsi itu mungkin mendekati supercar zaman dulu, tapi ya kita harus mengingat kembali ini masih SUV, jadi center of gravity-nya ini masih tinggi. Jadi ya mungkin meskipun speknya seperti sports car, tapi ini rasanya kalau saya bisa simpulkan ini seperti sport sedan. Ini beneran saya nggak ngerasa seperti nyetir SUV ya, ini lebih ke sedan sih. Ini BMW kalau ngomongin kalibrasi dari mesin, chassis, suspensi, ini BMW itu selalu spot on. Saya sampai sekarang masih nggak masih bingung gimana BMW membuat SUV performance pertama mereka ini beneran feel-nya tuh kayak sedan gitu. Saya nggak perlu adjust lama ketika naik mobil ini, nggak merasa gede juga nyetir mobil ini, jadi kayak wah ini tepuk tangan deh buat BMW. Dan ini comfort seat-nya juga sangat-sangat ngebantu. Kalau dilihat di bawah tadi ini kan electric seat ya, dan itu berapa way adjustable saya nggak tahu, tapi itu banyak banget, sampai headrest saya ini masih bisa di adjust. Oke, sekarang kita tes handlingnya X5 nih. Di depan ada tikungan, saya coba rada kenceng. Wah, rem enak. Wow, ini gripnya luar biasa sih buat sebuah SUV all wheel drive ya. Dan memang X5 4.6 ini mencatat G-force yang lebih tinggi daripada ML55. Artinya mobil ini tuh mempunyai grip yang lebih baik, bisa nikung lebih cepat, dan yang kalau saya rasakan ya, saya hampir nggak ngerasakan body roll sama sekali. Wow, ini yang saya suka, ini driving dynamics-nya benar-benar mirip seperti sedan. Jadi memang kalau suspensi keras juga enggak sih, cuman mungkin bisa lebih empuk lagi. Cuman ya nggak masalah karena ini emang ya performance oriented SUV, dan kalau nggak suspensinya nggak keras, nggak mungkin handlingnya sebagus ini. Gitu. Ya wajar sih, ini profil ban belakangnya 315/35, gila itu tipis banget. Depannya 275/40. Nah jadi karena bannya tipis, itu road feedbacknya sangat bagus, kayak sama aja kayak bawa E39 nih, cuman mungkin ada lebih tinggi dikit ya gitu. Tapi hasilnya jadi untuk daily driver, untuk utility, untuk belanja ke supermarket itu lebih enak. Dan ini mesin Alpina itu ditune memang lebih kayak apa ya, kalau saya sebutnya tuh mau nyantai bisa, mau ugal-ugalan bisa, tapi dia sleeper gitu. Untuk hari ini saya lagi di Jakarta ya, hari Rabu siang, ini lagi lumayan macet, tapi saya tetap merasa nyaman. Tapi ini mobil di atas 300 horsepower, torsinya hampir 500 Nm, dan ini knalpotnya menggelegar banget suara V8-nya. Ini kalau mau isengin ngagetin Gojek juga bisa. Dan instant, wow, ini gila kayak German muscle car banget. Dan ini di speedometernya, lampu-lampu indikator merahnya ini udah hampir hilang. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalnya mesinnya udah panas, mobil ini berarti siap digeber. Nah ini siap digeber sampai ke red line, tapi wah ini sih nggak bisa geber sampai red line karena ini di depan udah macet lagi. Aduh sayang banget deh. Halo Pak Polisi. Wow. Oke, ya menurut saya X5 4.6 ini emang mobil yang menurut saya sangat bersejarah ya, karena kalau nggak ada mobil ini nggak bakal tuh ada Lamborghini Urus, nggak bakal ada Porsche Cayenne, Maserati Levante, kemudian ada
SUV Mercy yang AMG itu nggak bakal ada kalau nggak ada mobil ini. Karena mobil ini sampai sekarang pun menurut saya jadi benchmark performance SUV. Dan apalagi mobil ini itu meskipun ini nggak ada badge M-nya sama sekali, tapi ini beneran the real the OG-nya X5M. Dan yang kita bisa petik pelajaran dari mobil ini itu, bentar saya tarik lagi. Enak banget. Wow. Wah gila nih mobil. Dan stopping power bener-bener enak, beneran nggak kerasa berat sama sekali. Seolah-olah kayak mobil ini tuh enteng banget, padahal emang ini rem yang lebih besar daripada rem yang standar. Oke, sorry, rada nggak salah fokus. Jadi sebenarnya yang bisa kita petik dari mobil ini adalah mobil ini sebenarnya luar biasa capable, sangat powerful, tapi tetap tawadu, nggak sombong, nggak kayak mobil zaman sekarang tuh beneran kayak oke, ini X5M beneran body kitnya tuh lebay lah gitu, saya velgnya racing, brake caliper merah dan segala macam, tapi ini benar-benar sleeper banget. Bahkan nggak tahu deh, saya nggak ada lagi BMW yang punya 2 DNA terbaik di industri otomotif. Ini ada DNA Alpina-nya, ada DNA M-Car-nya ada, jadi wah lengkap banget nih Masya Allah. Dan dengan faktor langkanya di Indonesia ya hanya nggak nyampe 20 lah saya rasa gitu. Ini bisa jadi mungkin kedepannya collector item ya, kalau misalnya orang-orang tuh benar-benar udah teredukasi seberapa spesialnya mobil ini. Karena mobil ini tuh sebenarnya ya bisa dibilang nih Alpina. Ini Alpina karena mesinnya sama yang di E39 B10 gitu, Alpina, dan DNA M-Car-nya juga ada tapi sleeper banget. Jadi wah ini sekarang sih harganya udah lumayan mahal ya. Jadi itu tahun lalu itu mungkin 300 jutaan masih dapat, tapi sekarang setahu saya itu ada yang jual 400, ada yang jual 500. Tapi menurut saya ini mobil yang kurang di-appreciate gitu, karena untuk ngerawatnya relatif gampang karena spare partnya juga masih banyak di sini, X5 biasa juga masih banyak, dan kemudian ini bisa dibilang ya lebih reliable daripada Range Rover lah ya gitu, dengan electricalnya yang sering bermasalah, yang udah lumayan umur sekarang. Jadi mobil ini menurut saya sangat recommended untuk dibeli, dan untuk true petrolhead yang benar-benar enthusiast BMW banget, ini I really recommend this car.